Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Sorry ya kalau agak berisik dan juga suaranya kecil, soalnya ini lagi rame sih di pinggir saya, ada yang hajatan juga sih ya. Tapi udahlah, kita lanjut masuk ke putaran 2. Nggak ada jeda lagi, nggak ada rehat lagi, nggak ada ngaso lagi, geber terus masuk ke pekan ke-18 alias putaran kedua. Meskipun bursa transfer belum resmi dibuka ya, tapi liga tetap harus jalan karena ya itu sebentar lagi akan dihentikan atau ditunda dulu sebab ada kualifikasi Piala Dunia dan juga adanya Piala Dunia U17. Oke, langsung aja ya, kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan yang sangat-sangat wow. Kenapa wow? Karena laga ini kami beri titel atau beri judul adalah duel dua tim pemegang rekor. Nah, kira-kira rekor apa nih yang dipegang dua tim ini di Liga 1 musim ini? Dan juga bagaimana sih persiapan kedua tim yang sungguh-sungguh luar biasa di musim ini ya, dalam menyongsong laga yang super hebat ini. Dan ada siapa aja sih pemain yang kemungkinan akan melewatkan laga atau duel yang seru ini? Kita akan cari tahu semuanya ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu semua persiapan kedua tim ini, saya tetap mendukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga aktifin notifikasi loncengnya agar setiap berita yang kami upload Andalah yang lebih dulu atau yang pertama mendapatkan notifikasinya. Like, share, dan juga komennya. Dan langsung aja, inilah beberapa prediksi kami soal laga sebelum antara Madura United kontra Persib Bandung. Putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024 ternyata dipercepat untuk sementara waktu. Maksudnya gimana tuh? Jadi lantaran adanya kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Dunia U17 yang akan dimulai dari tanggal 16 November 2023, akhirnya Liga pun akan di-stop cukup lama. Maka mau tak mau Liga 1 putaran 2 pun dipercepat 2 pekan, yakni pekan 18 dan pekan 19 ini langsung dimainkan. Setelah itu barulah Liga ditunda selama kurang lebih 1 bulan. Nah, kita akan langsung aja nih bahas prediksi salah satu duel super big match di pekan 18 ini, yakni antara tim peringkat 3 klasemen sementara, yaitu Madura United yang akan menjamu tim peringkat 2 sementara Persib Bandung. Wow, ini sih pertandingan yang akan sangat menarik nih, sebab laga ini bisa disebut laga dua tim pemegang rekor. Rekor apa ya? Ya, Madura United dan Persib Bandung musim ini sama-sama memegang rekor tersendiri. Madura United pemegang rekor tim yang paling lama berada di puncak klasemen Liga 1, yakni kurang lebih 7 pekan. Dari pekan 6 sampai pekan 13 sebelum akhirnya dilengsarkan oleh Borneo FC. Sementara Persib adalah tim terlama pemegang rekor tak terkalahkan di Liga 1 musim ini dengan 10 laga tak terkalahkan. Ditambah saat ini dua tim ini sama-sama memiliki poin yang sama, yakni 31. Dan Madura cuma kalah dari jumlah gol memasukkan saja. Jadi secara kualitas dua tim ini tuh sebenarnya seimbang. Tapi jika melihat di rekor pertemuan sejak era Liga Indonesia atau sejak 2016, dari 13 kali pertemuan Madura unggul jauh atas Persib dengan catatkan 6 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Dan 3 kekalahan Madura atas Persib ini justru diterima di 5 pertemuan terakhir, di mana di 5 pertemuan terakhir Persib unggul 3 kali, imbang 1 kali, dan 1 kali kalah. Menarik bukan? Apalagi Persib selalu jadi momok bagi Madura United. Begitupun sebaliknya, Madura United selalu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Persib Bandung. Musim lalu Madura United mampu benamkan Persib di kandang Persib dengan skor 1-3 meskipun dibalas 0-1 oleh Persib di kandang Madura. Dan di pertemuan pertama musim ini, kedua tim ini berbagi angka, yakni dengan skor 1-1. Jadi kembali kami katakan dua tim ini seimbang.
Seperti yang kami bilang di awal, perjalanan dua tim ini sebelum ke laga ini atau ke putaran dua ini memang di luar dugaan dan bisa dibilang anti klimaks. Madura di awal liga sempat bagus, sangat bagus dan sempat kokoh di puncak klasemen, bahkan sampai saat ini pun masih konsisten. Sementara Persib justru sebaliknya, di awal musim terseok-seok, bahkan ada waktu itu channel yang nggak tahu bola, tapi tiba-tiba saat dia live pertandingan Bali United versus Le Mans FC di AFC Cup, dia ini nggak ada yang nanya nih, Persib di urutan berapa bang? Dan dia jawab Persib degradasi sambil ketawa. Sekarang lihat tuh siapa yang ada di degradasi. Dan di 10 laga terakhir, dua tim ini hampir seimbang, di mana Madura dari 10 laga terakhir raih 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Sementara Persib di 10 laga terakhir raih 7 kemenangan dan 3 hasil imbang. Nah, menariknya lagi, ini kan laga putaran 2 nih, tapi komposisi skuad masih sama sebab jendela transfer belum dibuka. Di sini ada plus minusnya nih. Nilai plusnya para pemain yang dipakai ya itu aja dan pasti udah nggak perlu nyetel lagi. Dan jarak antara pekan 17 dan pekan 18 ini nggak terlalu jauh, jadi para pemain pun masih panas. Tapi nilai minusnya adalah lantaran bursa transfer belum dibuka, kalau ada pemain yang nggak kepake atau ada pemain yang udah dibidik itu belum bisa ditampilkan sebab belum bisa mendaftarkan pemain baru. Kesamaan lain adalah pemain tajam di dua tim itu serupa tapi tak sama. Madura United punya namanya Brandao yang top scorer Madura dengan 8 gol. Di Persib Bandung ada Dadang Da Silva dengan 11 gol. Lalu Madura United punya Lulinha di posisi winger dengan 5 gol yang asal Brazil. Persib pun punya Ciro Alves yang juga winger asal Brazil dengan 7 gol. Madura punya Malik Rizaldi winger 3 gol asal negara Konoha. Di Persib pun ada Fresh Butuan asal Konoha yang juga 3 gol. Unik kan? Sekarang tinggal kita lihat siapa aja nih yang bakalan absen di laga super seru ini. Yuk kita intip aja ya. Intipnya di sini aja ya, jangan ngintip yang lain loh. Di kubu Madura United, tim ini sebenarnya dari segi pemain sih di laga ini ya harusnya siap tempur sih. Sebab ya hampir komplit, gak ada yang cedera, cuma hilang Novan Sasongko aja yang akumulasi. Ada sih beberapa pemain yang kurang fit seperti Randy Karama, Guntur Aryadi dan juga Rian Aryansyah. Tapi cuma masalah kecil dan akan fit saat hadapi Persib Bandung. Tapi lantaran tim ini tengah diterpa badai internal, yakni ada kabar jika bos besar Madura United Ahsanul Kossasi terseret kasus korupsi Kominfo. Akhirnya membuat kestabilan tim ini menjadi goyah. Terbukti lawan tim zona degradasi aja yakni Arema FC, tim ini cuma bisa raih hasil imbang. Nah ini bahaya, jika Maurizio Sousa nggak mampu atasi ini, akhirnya para pemain Madura ini kan nggak konsen. Ini bisa dimanfaatkan oleh Boyan Hodak dan pasukannya. Apalagi Boyan Hodak dan pasukannya datang ke Madura dengan optimisme sangat tinggi. Yang jadi perhatian Sousa adalah sisi pertahanan, di mana di 2 laga terakhir sudah kebobolan 5 gol. Wawan Spider-One sudah nggak muda lagi, yang tentu refleksnya pun sudah jauh berkurang. Sementara Satria Tama masih sibuk dengan pemulihan cedera. Trio center back yang biasanya paling solid mulai termakan usia, yakni Fahrudin Arianto, Kleberson, dan cuma menyisakan si ABG Jacob Mahler. Menghadapi Persib Bandung, Maurizio Sousa mau nggak mau nih harus memaksimalkan keliaran Francisco Rivera sebagai pemain yang mengacak-acak pertahanan Persib sambil alihkan perhatian para pemain Persib agar Lulinha dan Brandao bisa mendapatkan ruang. Ya, inilah sisi paling berbahaya di Madura United, Francisco Rivera. Pergerakannya ini sangat sulit dihentikan, apalagi untuk ukuran back-back sekelas Nick dan Beto yang terkenal lambat larinya. Dan 2 back sayap Persib pun sering terlambat nutup, maka Rivera ini bisa membuat Persib ini akan kerepotan. Dan berikut prediksi susunan pemain Madura United. Di bawah Mistar ditempati oleh Wawan Hendrawan. Duet center back ditempati oleh Kleberson dan Fahrudin Arianto.
bek kiri Koko Ari, dan bek kanan Rendika Rama. Duet jangkar ditempati oleh Jacob Mahler dan Hugo Gomez. Sisi sayap ditempati oleh Lulinha dan Francisco Rivera, sementara ujung tombak ditempati oleh Junior Brandao dan Yuda Pratama. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, gak ada kata ngaso buat para pemain Persib. Malamnya bertanding, paginya langsung digenjot latihan. Bahkan untuk sekedar malam mingguan aja merayakan kemenangan, Boyan Hodak ini melarang. Usai pertandingan, para pemain ini wajib istirahat full dan langsung ditempa latihan besoknya. Bahkan para pemain Persib cuma bisa bersenang-senang sesaat saja, yakni saat di locker room dan saat rayakan ulang tahun Beckham Putra. Selebihnya, wajah serius tapi santai terlihat pada wajah para pemain Persib. Bahkan di latihan ini, Hodak mewajibkan semua pemain ikut latihan, termasuk Zalnando, Febri, dan Reki Rahayu yang cedera pun diminta latihan. Tampaknya Hodak benar-benar fokus menghadapi Madura United, sebab dia tahu yang akan dihadapi bukan tim sembarangan, tim 3 besar yang sangat mengerikan. Di laga ini, satu pemain rasa Belanda akan kembali, yakni Nick Balabala, yang kembali dari akumulasi kartu kuning. Tapi sebaliknya, satu pemain rasa Belanda lain harus absen, yakni Mark Cilok. Ini yang sedikit membuat Boyan Hodak pusing, sebab Klok mampu main 90 menit, sementara Dado sulit dan sudah nggak sanggup lagi kalau harus main 90 menit. Irianto belum fit 100%, otomatis Hodak akan menggenjot Robi Darwis sebagai alternatif pengganti Dado kalau Dado udah nggak kuat. Boyan Hodak mengatakan sengaja menggenjot pemain Persib habis-habisan, sebab ini adalah 2 laga terakhir sebelum jeda kompetisi yang nantinya para pemain Persib ini akan libur cukup lama dan otomatis stamina pun akan kembali kedodoran. Hodak sudah nggak punya waktu untuk memikirkan bursa transfer pemain. Yang ada di pikiran Hodak, 2 laga ini harus dan wajib dimenangkan apapun caranya. Bahkan jika harus menggenjot pemain Persib habis-habisan. Soal Siro, Hodak mengatakan Siro sudah oke. Emang kenapa dengan Siro? Ya, Siro sempat ngambek-ngambek saat lawan PSS Sleman. Soalnya waktu itu Siro ini nggak dikasih bola sama Rezaldi. Jadi Siro ini agak emosi nih sama Rezaldi dan Klok waktu lawan PSS. Tapi menurut Hodak, Siro ini bukan tipikal pemain yang pemarah. Dirinya cuma emosi sesaat, tapi habis itu Siro ya ketawa lagi. Menghadapi Madura United, Hodak tahu jika 2 sayap Madura ini menakutkan, yakni Lulinha dan Rivera. Maka Hodak pun harus putar otak siapa yang akan ditampilkan di wingback. Rezaldi jelas keteteran jika harus menghadapi Rivera. Otomatis Sato akan dipaksakan tampil dan menjadi pengawal Rivera. Sementara di sisi kanan, Hodak ini nggak punya pilihan lain selain memakai Putu Gede, sebab terlalu beresiko jika memasang Kakang Rudianto di sisi kanan, sebab Kakang ini selalu kalah lari. Dan berikut mungkin ya susunan pemain Persib saat menghadapi Madura United. Di bawah Mistar tetap ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back ditempati oleh Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez. Bek kiri Daisuke Sato dan bek kanan Putu Gede. Duet jangkar kemungkinan akan ditempati oleh Rahmat Irianto dan Dedi Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Beckham Putra sebagai slot U23 dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Levi Madinda. Dan seperti inilah formasinya. Laga Madura United versus Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Rabu 1 November 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Oke, itulah tadi sedikit analisa kami atau prediksi kami sebelum laga Super Big Match antara tim peringkat 2 Persib Bandung melawan yang akan bertandang ya ke tim peringkat 3 Madura United. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga ini? BTW di laga ini Madura sebagai tuan rumah ya, otomatis
tensinya akan sedikit berbeda. Makanya ikuti terus berita sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.